Assalamualaikum teman-teman sekalian, kembali bersama Diawan Service. Kali ini kami menangani mesin cuci WH1093i yang mengalami kerusakan mati total. Di sini kita mencoba, listrik sudah dicolokkan, kita memilih opsi spin, namun kondisinya masih mati. Baik, di sini kami sudah membongkar tutup atas dari mesin cuci. Terlihat modul yang mengalami kerusakan. Ini kita buka panel depannya, kita lihat kabel-kabel yang masih menempel pada modul. Nantinya kita akan coba melepas semua kabel kecuali kabel power dari rangkaian perkabelan seperti yang terlihat. Kita coba langsung ke modul, berikan power langsung, apakah hidup. Ternyata masih blank, mati. Tidak ada tanda-tanda power masuk. Ini terjadi masalah pada power supply-nya, sehingga tidak bisa meneruskan aliran listrik ke komponen-komponen pada modul. Kita akan melepas modul tersebut. Kita akan melihat penyebab terjadinya mati total. Setelah diamati, ternyata terjadi short. Di sini tahanan terlihat terbakar. Biasanya IC power short. Untuk membuktikan, kita lepas tahanan yang terbakar dan kita ganti tahanan baru. Ini adalah tahanan baru yang kita akan pasang, dan nantinya kita akan coba menghidupkan modul ini. Sudah dipasang tahanannya, kita solder dulu. Nantinya kita akan mencoba menghidupkan apakah tahanan ini terbakar lagi atau tidak. Komponen lain yang kita periksa adalah trafo, kondisinya masih baik. Coba juga untuk melepas kapasitor elektrolit yang nilainya 10 mikro. Setelah kita periksa kondisinya masih bagus, kita pasang kembali ke modul. Selanjutnya kita mencoba menghidupkan modul dengan mencucuk langsung ke tegangan 220 volt. Kita cucuk. Oh, konslet. Tahanan yang dipasang langsung terbakar. IC harus diganti karena sudah short. Kita perhatikan benar-benar kondisi IC-nya. Kita akan coba sorot. Terlihat pada bagian IC ada yang terbakar, terlihat. Jadi bisa dipastikan IC LNK304JN ini sudah short dan harus diganti dengan IC baru. Nanti kita akan melepas IC tersebut. Saat ini dilakukan pelepasan IC yang telah rusak dengan melakukan pemanasan pada setiap kakinya, dengan harapan akan mengencerkan solderan ke papan PCB. Setelah dilakukan pemanasan berulang, IC bisa dilepas pada papan PCB. IC telah terlepas. Jalur IC pada papan PCB kita bersihkan. Ini adalah IC yang telah
dilepas IC yang rusak. Selanjutnya memberikan pembersihan, melakukan pemberian timah pada jalur IC, kemudian membersihkan. Nantinya juga dilakukan pemeriksaan jalur-jalur pada IC, jalur penghubung ke jalur lain dengan melakukan pengetesan apakah ada yang jalur terputus. Jika terputus, dilakukan penyambungan. Namun dari hasil pengecekan jalur bagus, tidak ada masalah. Ini adalah IC baru, IC LNK 304 GN. Kita akan memasang ke papan PCB nya sesuai dengan jalur pada papan PCB dengan IC. Dilakukan pengkondisian IC pada papan PCB, penempatan IC, menyesuaikan kaki-kakinya pada jalur PCB, mengkondisikan kedudukannya, kemudian memberikan pemanasan pada setiap kaki agar IC menempel pada papan PCB. Memang memerlukan fokus pada IC dan papan PCB untuk proses penyolderan. Kemudian memberikan timah sedikit pada jalur kaki sehingga menempel pada jalur dengan baik. Perlu ketelitian dan kehati-hatian di dalam melakukan penyolderan karena di antar kaki sangat dekat. Jadi, perlu untuk memperhatikan antar jalurnya. Penyolderan dilakukan secara perlahan, memberikan pemanasan pada setiap kaki pada IC tersebut. Kami informasikan bahwa perbaikan modul tersebut itu dilakukan langsung di rumah customer. Jadi peralatan yang kami gunakan seadanya, penyolderan seperti yang terlihat. Saat pelepasan IC itu tidak menggunakan flux, hanya menggunakan timah saja. Kemudian dalam pengembaliannya itu terdapat jalur yang sedikit terkelupas, namun tetap digunakan jalur yang masih ada dengan melakukan pengerikan kemudian penyambungan menggunakan timah yang dipanaskan pada jalur IC ke komponen lain. Perlu dilakukan penyolderan ulang pada jalur-jalur kaki untuk lebih memastikan bahwa kaki-kaki pada IC itu sudah menempel dengan baik pada jalur antara IC dengan papan PCB. Untuk selanjutnya adalah pemasangan resistor tahanan yang terbakar tadi yang besarnya 47 ohm ke papan PCB. Untuk nantinya dilakukan penyolderan pada tahanan yang telah dipasang. Dukung terus channel kami dengan melakukan like, kemudian subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar teman-teman sekalian menerima notifikasi video-video baru dari kami. Terima kasih. Selanjutnya adalah dilakukan pengetesan modul
dengan memberikan power pada selektor untuk memperlihatkan apakah modul sudah bisa hidup atau masih mati. Ini kita mulai mencolok, terlihat lampu indikator menyala. Ini menandakan bahwa proses pergantian IC dan tahanan itu berhasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa mati total pada kasus ini itu rusaknya IC PNK 304GN yang telah short dan menyebabkan tahanan terbakar. Untuk selanjutnya adalah pemasangan modul pada panel kontrol yang nantinya akan dicoba pengetesan pada mesin cuci apakah layar pada panel sudah bisa menyala normal yang ditandai pada layar lampu menyala. Kita coba di sini, kita putar selektor pada salah satu program, terlihat layar sudah menyala terang. Ini menandakan telah berhasil mengatasi masalah pada mesin cuci ini, yaitu mati total. Sini dicoba melakukan proses pengeringan di mana mesin sudah mulai berputar dan proses berjalan. Jadi itu cicanya di dalam bulan kembali dia itu. Apa itu? Cicanya nanti di dalam. Mau di kah? Dicuci ulang? Iya. Merapikan keadaan mesin, dilakukan pengetesan spin. Proses berjalan, mesin melakukan proses pengeringan dan akan berlangsung beberapa menit ke depan untuk memastikan bahwa proses pergantian spare part hingga mesin hidup itu kondisi mesin telah stabil, tidak terjadi mati total seperti awal sebelum diperbaiki. Sini spin berjalan normal hingga program pengeringan sampai selesai. Langsung doa dia lagi. Itu bisa dipilih tuh. Kecepatannya bisa dipilih. Demikian program berhasil selesai sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.